Ini kemarin booking tiketnya, padahal beli tiket yang biasa, tapi kok di tulisan tiketnya first class katanya teman-teman. Coba kita lihat deh beneran first class apa enggak nih. Di tiketnya tulisannya first class. Ternyata bener dapat first class teman-teman. Kebanyakan kalau orang di sini kalau habis pulang kantor tuh kalau udah jam 5 langsung tenggo, tutup laptop, cabut. Nah ini di depan kantor ya, ini landmarknya London lah ya. Pagi teman-teman, ini tuh jam 5:10 pagi, masih gelap langitnya. Terus ini pagi-pagi mau berangkat ke kantor yang ada di London. Buat teman-teman yang baru pertama ke channelnya, saya tinggalnya di Bristol. Bristol itu kota yang jaraknya 1,5 jam dari kota London kalau naik kereta. Jadi kita mau ngambil kereta. Sekarang lagi jalan ke stasiun buat ke kantor yang ada di London. Sepi banget ini jujur, masih pagi-pagi banget. Ya maksudnya nggak ada orang lah yang jalan gitu sepagi ini. Palingan orang-orang yang mau berangkat ke stasiun kereta aja sih. Nah walaupun ke kantornya beda kota, saya sebenarnya kerjanya itu di remote working gitu ya teman-teman. Most of the time, jadi mayoritas tuh kerja di rumah. Jadi cuma sesekali doang disuruh ke kantornya. Hari ini lagi ada meeting di kantor, jadi ke kantor yang ada di London. Sekali seminggu lah ke kantornya tuh. Nanti habis kita 1,5 jam naik kereta dari stasiun di Bristol ini, terus nyampe di stasiun yang ada di London, kita perlu nyambung naik tube. Tube itu semacam MRT, kereta bawah tanahnya gitu lah yang ada di London. Itu kalau ke kantornya sendiri sekitar 40 menit. Jadi total perjalanan tuh bisa hampir dibilang 2 jam lah. 2 jam lebih ya, 2,5 jam buat nyampe di kantornya dari rumah. Nah itu di sini tuh ada kayak sepeda atau skuter yang bisa disewain kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ke stasiun sebenarnya bisa pakai ini biar lebih cepet dan nggak jalan kaki banget. Cuman karena ini tuh di bawah jam 6 pagi, jadi ini tuh belum diaktifasi gitu, belum bisa disewain lah kalau misalnya masih jam kurang dari jam 6 gitu. Oke, sekarang kita udah nyampe di stasiun yang ada di Bristol. Kita mau langsung ke peron keretanya. Ini kemarin booking tiketnya, padahal beli tiket yang biasa, tapi kok di tulisan tiketnya first class katanya teman-teman. Coba kita lihat deh beneran first class apa enggak nih. Di tiketnya tulisannya first class soalnya, padahal beli yang ekonomi biasa sih. Di dalam keretanya teman-teman, ternyata aneh banget si tulisan di reservasi seat yang ada di tiketnya itu tulisannya di gerbong K62 dan itu first class katanya. Tapi pas nyari gerbong K-nya itu nggak ada coba. Ya udah, jadi naik gerbong ekonomi aja yang masih available seatnya.
dapat first class teman-teman, cuman gerbongnya lebih sedikit yang beroperasi hari ini, makanya gerbong yang harusnya saya dapat reservasi seat itu nggak ada, jadi bebas. Sekarang saya pindah ke gerbong first class. Bedanya yang first class sama yang bukan tuh lebih lega aja sih, leg space-nya, terus lebih sepi gerbongnya, terus ini mejanya juga lebih gede kalau mau makan, sama ya lebih nyaman lah di tempat duduknya tuh lebih nyaman, nggak terlalu beda jauh sih sebenarnya. Padahal pesan tiketnya kemarin tuh niatnya pengen beli yang ekonomi gitu, cuman karena mepet kelupaan beli tiket H-1, jadi dapat harga tiketnya tuh mahal. Ternyata harga tiketnya itu yang mahal itu tuh tersisanya first class doang teman-teman, jadi ya udahlah. Terus bedanya kursinya itu kalau misalnya di ekonomi itu nggak bisa di incline, jadi agak tegak gitulah kursinya. Kalau misalnya ini bisa nih teman-teman, bisa di incline, di sender. Baru nyampe di London, stasiun Paddington. Sekarang kita mau ke ke tube, ke underground platformnya buat nyambung naik kereta bawah tanah ke kantor. Ini yang ikonik dari stasiun Paddington itu adalah si beruang Paddington ini loh yang ada di filmnya, tahu nggak teman-teman? Ini juga si kursi benchnya juga ada gambar beruang Paddingtonnya. Nah, kalau di naik tube atau transport yang ada di London ini biasanya kita bisa langsung tap pakai pakai kartu bank gitu yang contactless, atau kalau mau lebih murah kita pakai namanya Oyster Card. Jadi Oyster Card itu kayak kartu transportnya, kayak e-money-nya buat transport yang ada di London. Itu bisa dapat diskon kalau kita pakai rail card sebenarnya. Jadi sistemnya di top up, terus kita bisa pakai gitu buat semua jenis transportasi publik yang ada di London. Kalau jalur kereta underground di London tuh kompleks banget teman-teman, jalurnya banyak banget kayak gini. Tuh, bingung banget sebenarnya, banyak jalurnya. Ya, ini udah datang si kereta tube-nya. Nggak begitu penuh sih, kebetulan si jalur ini. Kita udah nyampe stasiun dekat kantor. Terus ini ada Tower of London, ini salah satu landmark juga di kota London, kayak kastil gitu. Ini udah nyampe kantor teman-teman, jam 9 kurang. Mau ngantor dulu ya, habis itu nanti kita ketemu lagi habis selesai kantor. Few moments later. Kebanyakan kalau orang di sini kalau habis pulang kantor tuh kalau udah jam 5 langsung tenggo, tutup laptop, cabut. Tadi aja kurang dari jam 5 udah banyak yang cabut juga sih, karena emang datangnya lebih pagi gitu loh. Jadi pas kerjanya beneran efektif gitu, bukan yang ngobrol-ngobrol atau main HP gitu. Jadi datang tepat waktu, pulangnya juga tepat waktu. Nah ini dekat kantor. Nah ini di depan kantor ada, ya ini landmarknya London lah ya,
pada tahu lah ya. Ini jembatan Tower Bridge namanya. Biasanya kalau jalur lewat ke stasiun keretanya nggak lewat sini sih, cuman demi konten ya udah sekalian jalan-jalan dulu aja lewat sini. Nah sekarang saya mau ketemuan sama temen gitu, habis ngantor kita janjian ketemuan. Dia ngantornya di daerah dekat sini juga, jadi mau sekalian catch up sih, karena ada satu teman yang baru pindah ke London gitu teman-teman. Satu teman dulu di Indonesia, sekarang baru pindah ke London, jadi mau ketemuan juga sama teman itu. Kita ketemuannya di Spitalfields Market namanya, tempat makan. Biasanya kalau yang ke Tower Bridge ini turis-turis teman-teman. Kita foto-foto juga, rekam video biar kayak turis. Di Spitalfields Market, banyak tempat jajanan makanan di sini. Pesen noodle halal. Nasi noodle. Few moments later. Ini udah nyampe di stasiun Paddington lagi. Kita lagi nunggu keretanya di peron berapa, lagi nunggu pengumuman. Habis itu buru-buru naik supaya dapat tempat. Oke teman-teman, udah di stasiun yang ada di Bristol lagi. Udah nyampe, ini jam 9.46 malam. Terus ini saya lagi jalan ke rumah pulang. Udah gelap lagi nih. Tadi berangkat kita masih gelap kan, sekarang juga udah gelap jam 9.46. Nice. Nah ini kalau malam-malam nih ada nih stok skuternya nih. Coba kita cobain pakai ya, biar cepat pulang ke rumahnya pakai ini. Ini caranya kita tinggal scan aja barcode yang ada di sini. Terus nanti kita tinggal bayar pakai kartu bank. Oke, makasih teman-teman udah ngikutin kegiatan seharian ini. Ngantor sampai balik lagi ke Bristol. The next day. Ya, ini tuh udah hari besoknya teman-teman. Kerja dari rumah baru selesai. Ini udah jam 5. Terus habis ini mau nonton konser gitu teman-teman. Kebetulan show-nya dekat rumah. Sebenarnya ini artisnya kayak artis indie gitu, cuman dia base-nya dari US gitu, dan bakal perform di Bristol. Kebetulan venue-nya dekat rumah. Terus ya udah beli tiketnya dan mau coba nonton si artis ini.
Ya ini habis maghriban terus berangkat ke tempat pertunjukan musiknya. Ini musisinya tuh dari US gitu teman-teman, tapi musisi kayaknya masih musisi indie gitu sih. Kebetulan denger lagunya di Spotify enak gitu, terus ada kayak notification kalau dia bakal konser di Bristol gitu. Oh kebetulan dekat rumah, ya udah beli aja tiketnya nonton. Penasaran juga sih. Ini habis hujan jadi kayak dingin gitu, makanya pakai jas hujan juga nih. Takut hujan pas nanti pulang. Dia musiknya kayak akustikan gitu sih. Kita lihat aja gimana suasananya. Nah enaknya juga tuh kebetulan tuh kadang-kadang suka ada aja yang konser di Bristol gitu, artis-artis musisi. Terus kayak nonton waktu itu sempat ada artis Indonesia malah, Elephant Kain, manggung juga di Bristol deket rumah. Kalau teman-teman belum lihat vlognya itu lihat di sini ya. Terus ya udah, suasana hujan-hujan setelah habis hujan maghrib. Kebetulan kita tinggalnya emang di city center gitu teman-teman, city centernya Bristol. Jadi kalau ada pertunjukan musik biasanya emang di sekitar sini juga sih. Jadi enak kayak nonton konser jalan 5 menit gitu. Itu kayak ada suara lonceng dari gerejanya, katedralnya. Ini jam 8 malam. Maghribnya di sini jam 8 malam. Kayaknya dia tiap jam gitu mungkin. Jam-jam tertentu bunyi si loncengnya. Venue manggungnya tuh di sini teman-teman. Jadi ini tuh kayak namanya ada Tekla. Tekla ini kayak kapal kontainer gitu dulunya. Terus dijadiin kayak pub atau bar gitu. Terus di dalamnya suka banyak tempat pertunjukan gitu. Pertunjukan musik. Ini beneran bangunan dalamnya tuh kapal gitu ya teman-teman. Terus ini kayak jadwalnya, si Rose-nya tuh main jam 8.15. Ini kayak artis pembukanya gitu. Ini kayak tempat jual merchandise-nya gitu teman-teman. Ternyata banyak banget yang nonton teman-teman. Ke bagian paling belakang, terus agak-agak kehalangan gitu sih. Orang-orang sini kan tinggi-tinggi gitu ya. Ya udah selesai nontonnya, bentar doang. Udah keburu malam soalnya besok masih ngantor. Makasih teman-teman udah ngikutin kegiatan selama 2 hari ini. Dari mulai kemarin ngantor ke London dan hari ini after office nonton musik performance. Semoga teman-teman suka sama videonya. Kalau teman-teman suka jangan lupa
comment, like, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.